ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang wajib kita puja dan tidak ada yang wajib kita puji, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang sombong saja yang hidupnya ingin dipuji oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, peristiwa yang dilaksanakan oleh umat Islam alhamdulillah sudah selesai, yaitu pelaksanaan ibadah haji juga Idul Kurban. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dan telah melaksanakan ibadah haji diterima ibadahnya menjadi haji mabrur dan mabrurah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini memang cuaca di Arab Saudi cukup ekstrim, dan berita terakhir saya lihat di TV itu sudah 550 yang wafat, dan ada kemungkinan wallahu alam mungkin lebih. Kita doakan mudah-mudahan yang wafat menjadi syahid karena telah melaksanakan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, bagi kita yang tidak berhaji, tentunya ada kewajiban kita, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan korban. Sebenarnya hadirin rahimakumullah, peristiwa haji itu sebenarnya adalah napak tilas kejadian para nabi, termasuk kejadian Nabi Ibrahim. Tawaf itu adalah suatu kegiatan ritual yang intinya adalah penyerahan total hanya kepada Allah. Semua menghadap Allah dengan tauhidullah, itu intinya. Kemudian rangkaian-rangkaian yang lain mungkin mulai dari sa'i ya. Sa'i adalah peristiwa yang luar biasa, yaitu pengorbanan seorang istri yang solehah, di mana beliau ya Siti Hajar itu ditinggal di sebuah padang tandus yang tidak ada pohonan sama sekali. Kemudian dia di sana ditugaskan oleh Nabiullah Ibrahim untuk mengurus putranya, putra satu-satunya dari Nabi Ibrahim. Kemudian dengan ujian bertubi-tubi, Siti Sarah lulus dari ujian itu. Yang pertama, dia ditinggalkan bersama anaknya. Yang kedua, dia harus mengurus sampai dewasa. Sebagai istri yang soleh, tentunya dia taat kepada suami dan siap melaksanakan perintah Allah dan taat kepada suami. Ini ciri wanita soleh. Jadi wanita soleh apa? Taat kepada Allah, taat sama suami. Gitu aja. Dan ini pelajaran yang senantiasa mungkin kita lupakan. Kenapa kita lupakan? Karena masih banyak kaum ibu yang lebih mementingkan karir dibandingkan dengan membina anak-anaknya. Berapa ribu generasi yang akan datang, tapi memang tidak pernah diarahkan kepada tauhidullah, karena ibunya sibuk, ayahnya sibuk, sehingga anaknya disimpan atau diberikan kepada pembantunya. Jadi nggak heran sekarang pada generasi sekarang itu bermental pembantu, hanya cari duit melulu, bukan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang penting. Bagaimana tidak, Siti Hajar ditinggalkan seorang diri, kemudian dia harus mengurus putranya. Bagaimana peristiwa itu? Siti Hajar yang sudah kehabisan air susu, yang sudah kehabisan makanan, sementara anaknya nangis. Ini sesuatu yang luar biasa bagi seorang wanita. Sedangkan tidak ada seorang pun yang ada di situ menolong. Siti Hajar panik, bolehlah disebut panik, karena memang satu sisi tanggung jawab, tapi kondisi alam seperti itu.
Maka ketika dia nyimpan bayinya, melihat ke atas ternyata ada air, seolah-olah ada air, padahal itu fata morgana. Setelah didatangi oleh Siti Hajar, ternyata nggak ada, memang fata morgana. Dia lari lagi ke bawah, karena dilihat dari atas ada fata morgana juga, air mengalir gitu, seolah-olah. Dan anehnya, ini aneh sebenarnya kalau menurut akal sehat. Kenapa? Ketika dia lihat ke atas ada air, lari lagi ke atas. Tidak ada di bawah, lari ke bawah sampai 7 bolak-balik. Itu Siti Hajar, itu melambangkan bagaimana tanggung jawab seorang perempuan, seorang istri untuk mempertahankan hidup anak itu, amanat Allah dan amanat suami. Dan inilah yang kita peringati, ditapaktilasi oleh kaum muslimin, mau laki-laki mau perempuan, bersa'i. Hanya sayang, kegiatan saya ini hanya sekedar ritual saja. Orang pergi haji hanya ingin status sosial, hanya disebut haji, tanpa mengerti maknanya apa sebenarnya sa'i itu. Seorang suami tanggung jawab kalau istrinya memang mengabaikan perintah-perintah Allah dan tidak taat sama, maka haram hukumnya seorang wanita tidak taat sama suami kalau suaminya soleh. Walaupun dalam Al-Quran, walaupun suaminya katakanlah tidak soleh, kewajiban suami istri tidak soleh, masuk surga. Aisyah istrinya Firaun dikatakan dalam Al-Quran itu masuk surga, padahal suaminya Firaun. Apalagi yang soleh. Kita didik anak-anak putri kita supaya taat sama suami, dan itu diingatkan setiap tahun. Ingat, ini nih tugas perempuan. Sa'i itu haji katanya tidak diterima oleh Allah karena tujuannya bukan karena Allah, karena status soya ini disebut haji. Sa'i. Kemudian kita langsung aja ke melempar jumroh. Ini peristiwa yang luar biasa. Lambang, ini lambang bagi kita. Bagaimana seorang suami, dia ingin punya anak, kemudian dia harus nikah dengan Siti Hajar. Setelah punya anak, tapi setelah besar Allah merintahkan untuk disembelih lewat mimpi. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi inilah seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami tegar dia. Mana dahulukan? Lebih mendahulukan perasaan, lebih mendahulukan otak, atau mendahulukan Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah, sembelih, titik. Jangan ada macam-macam. Tidak ada alasan. Apa alasannya? Tidak, sembelih, titik. Tapi otak Nabi Ibrahim, hati Nabi Ibrahim tidak menerima sebenarnya. Tapi inilah seorang laki-laki harus tegakkan syariat Allah dibandingkan dengan perasaan, dengan otak, apalagi dengan nafsu. Kadang-kadang Islam diobok-obok nih, termasuk oleh ulama, karena tidak sesuai dengan nafsu, dengan budaya, maka ditinggalkan itu Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh teladan Nabi Ibrahim, uswatun hasanah. Bagaimana dia membela Allah, membela agama Allah, bagaimana melaksanakan perintah Allah. Maka pada saat itu iblis diutus, boleh katakan diutus atau menggoda Nabi Ibrahim. Nah ingat, iblis itu menggoda sesuai dengan pikiran hati kita. Nggak mungkin tidak sesuai dengan hati, karena iblis akan bisa menggoda kita kalau kitanya mendukung. Apa mendukungnya? Nabi Ibrahim berpikir, kenapa ya Allah tega gitu memerintahkan untuk sembelih, padahal saya berdoa bertahun-tahun ingin punya anak. Itu hati kecil atau pikiran kecil Nabi Ibrahim. Yang kedua, itu anak satu-satunya kok orang sembelih. Nah disitulah iblis masuk. Kalau udah ada dalam diri, dari dalam diri ada, iblis tinggal masuk. Ketika mau disembelih pertama, apa kata iblis? Ibrahim, kamu itu waras enggak sebagai bapak? Kok tega-teganya kamu menemukan anak? Tuh sesuai kan otak kita. Tapi Ibrahim ingat, saya tetap melaksanakan perintah Allah, sembelih. Dilempar itu iblis, pindah ke tempat lain. Datang lagi iblis. Ibrahim, sadar nggak kamu tuh sebagai Rasul, kamu akan dicontoh nanti kelakuan kamu. Tapi kalau kamu nanti menyembelih anakmu, apa yang terjadi? Nanti umatmu mengikuti. Salah sedikit bunuh anak itu,
Karena ya sekarang pun tidak, contohnya ada banding bunuh aja karena masalah ekonomi, masalah judi online sebagainya, bunuh aja. Bayangkan kalau itu nanti makin beli alasan terlalu banyak bunuh. Sama sekarang itu banyak anak dibunuh lewat halus, lewat KW. Itu kan pembunuhan itu. Nabi Ibrahim mikir juga, benar juga ya, saya akan lakukan nanti bagaimana ditiru oleh umat. Tapi sekali lagi saya mengerjakan perintah Allah, saya tidak mau perasaan-perasaan itu. Pindah lagi Nabi Ibrahim karena di situ digoda, pindah lagi satu tempat. Nah ini lebih dahsyat lagi. Ibrahim, kamu kan Rasul, pembawa risalah. Kalau nanti kamu nggak punya keturunan, siapa yang melanjutkan? Nabi Ibrahim, wah bener ini iblis luar biasa ya, mengeritik terus sampai ke dalam-dalamnya sehingga Nabi Ibrahim tergoda. Tapi inilah seorang ayah, seorang suami yang tegar. Dia lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan yang lainnya. Peduli amat, saya akan melaksanakan perintah Allah, sembelih. Nah ini adalah pelajaran bagi kita, bagaimana seorang ayah harus tegas, jangan kalah suami. Ini ada istilah suami takut istri, dikendalikan oleh istri. Nah ini apa ini maksudnya? Kita dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain, termasuk diri kita sendiri. Nah inilah yang harus ditapak tilasin. Nah ini yang perlu dipahami, makna-makna haji. Karena banyak hilang makna sekarang itu. Bukan hanya haji, sholat juga hilang makna, semuanya hilang makna. Hanya ritual. Surga aja surga. Padahal surga akan didapatkan bagi orang yang mau mencari di Allah. Jamin kalau kita sholat masuk surga. Tapi kalau ridho, insya Allah masuk surga. Karena banyak dalam Al-Quran juga, banyak yang sholat itu macam-macam. Ada sholat sahun, ada sholat munafik, ada sholat jahiliyah. Kalau sholat jahiliyah kan pada umumnya begitu, dia hanya melakukan sesuatu ritual aja tanpa makna. Kenapa sujud, kenapa ruku, kenapa bacanya ini? Di dalam sholat setiap gerak itu ada Allahu Akbar. Itu maknanya apa? Artinya bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang dibesarkan, jangan yang lain. Diri sendiri nggak boleh dibesar-besarkan, hanya Allah. Pangkat nggak ada artinya, harta nggak ada artinya, habis itu harta. Pangkat habis di pensiun, apa yang dibanggakan? Itu. Jadi orang sholat efeknya adalah dia tidak sombong. Punya harta dikit sombong, punya rupa sedikit sombong, laknat semua, ambil tuh kegagahannya, hartanya, mau apa? Itulah mana sholat diantaranya. Itu hilang di kaum muslimin itu. Kemudian dalam sholat setiap rakaat ada alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Itu artinya apa? Orang muslim kalau sudah sholat tidak gila pujian, segala yang dipuji Allah. Bagi para pejabat sholat foto, oh sholat hebat, soleh. Korban foto, oh hebat, padahal dia itu perusak negara. Umat Islam bangga, oh hebat ya, bisa korban ya. Dibandingkan dengan korupsi dia lebih banyak. Nah ini kadang-kadang ria aja ria. Para itu merusak amal kita semuanya. Nah kemudian terakhir haji itu diakhiri dengan melempar jumroh. Itu kasusnya. Nah kalau kita pelajari ya, kenapa itu 7 kali? Kalau Nabi Ibrahim sekali katanya, tapi Nabi Muhammad menganjurkan 7 kali lempar dengan batu kecil. Itu kalau dilihat apa-apaan itu, batu tubuh dilempar-lempar ngapain? Tapi bukan itu maknanya, tapi ada makna di dalamnya. Kenapa? Terakhir dengan melempar jumroh, karena 7 sifat iblis harus dibuang dari jamaah haji. Yang sudah haji hilang tuh penyakit yang 7 itu. Apa sifat karakter iblis yang 7 harus dibuang. Kalau masih ada, gugur, gagal hajinya. Buat apa haji? 1, sombong. Wah itu sifat karakter iblis yang bahaya itu. Tidak akan masuk surga seseorang apabila ada mati sedikit aja kibir, sedikit sebesar semut kecil anaknya. Sombong hati, merasa aku sir, tidak diterima amal. Sombong namanya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dusta, menipu.
Nabi Ibrahim, Nabi Adam ketika digoda, dan kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Kata iblis, itu khuldi bukan dari nama Allah, bukan dari bahasa Allah, hanya hadis saja, tapi dinamakan khuldi itulah oleh iblis. Khuldi artinya abadi. Jadi kalau kamu mendekati pohon itu makan, kamu akan abadi. Tapi karena kamu akan dilempar ke bumi. Nah, Nabi Adam ingin abadi di surga, enak. Dirayu kayak gitu nurut, padahal bohong. Setelah dilakukan malah diusir malah. Nah, ini penyakit nipu, bohong, apalagi nipu rakyat. Laknatullah. Para pejabat nipu rakyat. Hancurkan ya Allah harta kekayaan mereka, binasakan mereka kalau masih mendusta rakyat. Itu iblis itu. Ya, karena menipu dengan semacam janji. Ya, janji. Nah, itu janji itu udah, orang yang suka berjanji itu pasti munafik. Janji itu adalah alat untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kalau pejabat janji, hati-hati. Jangan pilih orang yang berjanji-janji itu. Jangan jadi pemimpin. Nah, itu diantaranya itu. Makanya orang haji pasti tidak sombong, orangnya baik, kata-katanya baik gitu. Ya, itu diantara yang 7 itu. Nah, makanya setelah selesai udah lempar pulang. Nah, itu hadirin rahimahullah, mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita apa itu makna Idul Adha, haji. Kemudian korban. Nah, korban ini sebenarnya syariat juga. Karena hakikatnya yaitu ketika pengorbanan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Bukan berarti kita harus menyembelih anak, tapi pengorbanan ini. Korbankan jiwa raga untuk Allah. Jangan korbankan manusia untuk dirinya sendiri. Korbankan masyarakat untuk anaknya sendiri. Korbankan sendiri untuk masyarakat sendiri. Malah yang tidak kita rasa, kadang-kadang kita mengorbankan keluarga, anak kita, paru-paru kita dengan cara merokok sekali lagi. Makanya perokok itu adalah saudara setan. Tahu itu siapa produksinya? Yahudi. Kalau ada orang yang anti Yahudi tapi masih rokok, bohong. Makanya kalau lihat ustadz ngerokok, hati-hati jangan didengar suaranya, karena dia sendiri nggak sayang sama dirinya. Saya ingatkan berkali-kali masalah rokok. Tahu itu penyakit. Apalagi anak-anak dikasih asap rokok. Istri kita belum lagi, ya. Tapi anehnya gitu, ketika kemarin berkorban tidak ada berkorban, padahal bisa. Sehari 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000, bisa 2 orang, istri dan suami. Dapat pahala di Allah, dapat ganjaran di Allah. Tapi merokok bukan ganjaran, laknat. Ini diingatkan umat Islam ini bandel banget ini. Emangnya apa sih rokok itu? Setan itu. Nah, ini kita ingatkan ini setiap Idul Adha menjadi panitia, menjadi pencari daging. Tidak pernah dia berkorban. Ingat hadis Rasulullah, barang siapa yang mampu tapi tidak berkorban, jangan dekati masjidku ini. Mudah-mudahan khutbah ini jadi peringatan bagi kita. Tahun depan insya Allah, mulai hari ini tidak merokok, untuk depan kita berkorban. Insya Allah. Ya, saya ingatkan ini, saya ingatkan keras sekali, ya, keras sekali. Karena itu bahaya, bukan dari tapi juga dunia hancur nih. Umat Islam dibantai sama Yahudi. Dari mana uangnya? Dari umat Islam. Umat Islam adalah konsumen terbesar rokok di Indonesia. Triliun bukan miliar. Makanya hati-hati sekali, ingatkan lagi sekarang. Hari ini terakhir saya. Kalau Indonesia rokok, tunggu saja azab Allah. Paru-parunya pecah. Karena kalau nggak diingatkan, ini lupa terus kita. Jangan sampai berkorban tidak, merokok mau. Ya, mudah-mudahan sekali lagi khatib hanya mengingatkan. Khatib hanya wa ma'ana ilal balag, hanya mengingatkan saja. Terserah, kalau sudah diingatkan saya bebas dari Allah. Mengapa kamu tidak mengingatkan kaum muslimin? Kamu khutbah menjadi ustaz, tapi nggak pernah. Saya ingatkan hari ini. Jarang ustaz mengingatkan ini, karena ustaznya perokok semua. Nauzubillah min dzalik. Saya hari ini dari dulu kalau ada ustaz khutbah,
Saya nggak pernah dengar fatwanya. Bagaimana memfatwa diri sendiri nggak bisa dinasihati sama diri sendiri? Mudah-mudahan peringatan keras ini, mudah-mudahan kita sadar sesadar-sadarnya. Umat Islam harus maju, jangan sampai dijadikan alat untuk mereka. Barakallahu li wa lakum. Hadirin, di dalam sholat kita sering berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta. Itu senantiasa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad disebut-sebut. Apa maknanya ini? Karena Ibrahim teladan bagi kita, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, namanya Ismail. Itu maksudnya ke sana. Ingat. Jadi kita ingat Ibrahim itu sehari minimal 5 kali. 9 kali, ya. Zuhur 4, asar 4, maghrib 2, subuh 1, 9. Itu artinya apa? Ingat Ibrahim. Jadi nggak usah pergi haji, sholat juga sudah bagaimana mentaruh di Nabi Ibrahim. Tapi sekali lagi, umat Islam sholatnya jahiliyah saja, hanya ritual saja, ingin disebut muslim saja. Yang paling parah adalah sholat munafik. Sholat munafik hanya riya, ingin dilihat orang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Jumat ini Allah mengampuni dosa kita. Salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah kita tinggalkan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana faghfirna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.